Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing tentang standar operasional prosedur atau SOP di PAUD di masa pandemi. Kalau kemarin kita sudah sharing tentang kurikulum, nah di dalam kurikulum ada lampiran, salah satunya berisi tentang SOP. Untuk kali ini, saya akan sharingkan tentang SOP penyambutan kedatangan, SOP cuci tangan, SOP mulai kegiatan belajar, dan SOP selesai kegiatan belajar. Mari Bunda semuanya, kita simak bagaimana cara menyusun standar operasional prosedur. Bunda-bunda yang tercinta, sebelum kita melangkah bagaimana berpedoman pada tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga, SOP memiliki tahapan atau tata cara yang sifatnya baku dan harus dilalui untuk menyelesaikannya suatu proses kerja tertentu. SOP menjadi sistem yang memberikan acuan kerja, kapan, di mana, oleh siapa, dan cara menjalankan kegiatan, terutama yang bersifat rutin dan pembiasaan. Kegiatan yang dibuatkan SOP adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus berulang sehingga menjadi pembiasaan dan keteladanan. Setiap satuan PAUD wajib, jadi wajib ya Bunda ya, membuat SOP sebagai acuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. SOP ini ditunjukkan agar keseluruhan praktik pembelajaran di setiap satuan PAUD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkualitas. Karena SOP hukumnya wajib, jadi apa tujuannya? Jadi SOP disusun dengan tujuan 1. Menjaga kualitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di setiap satuan PAUD. Kedua, memandu dari awal hingga akhir kegiatan secara sistematis sehingga tercipta konsistensi perilaku pendidik dalam mengembangkan karakter anak. Ketiga, menjaga konsistensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan sehingga tercipta kedisiplinan semua pihak. Keempat, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga semua pihak memiliki standar yang sama dalam memberikan layanan dan fasilitas pada anak. Kelima, mempermudah penemuan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik dari dalam maupun luar lembaga. Keenam, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas terkait. Ketujuh, acuan kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga melindungi satuan pendidikan dan pendidik terhindar dari kesegan dan orang tua mengenai layanan PAUD yang ada di lembaga. Dan siapa yang membuat SOP? SOP wajib dibuat oleh setiap satuan PAUD. Jadi setiap lembaga, setiap TK atau KB, semua wajib membuat SOP untuk lembaganya masing-masing. Sebagai apa? Sebagai pengendali pelaksanaan kurikulum. Pendidik sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran yang mengkoordinasikan kegiatan sejak kedatangan siswa sampai kepulangan siswa. Pendidik harus menjadi tim yang kompak. Siapapun yang bertugas harus konsisten dalam melaksanakan SOP yang telah disusun. Karena SOP nantinya akan menjadi kebiasaan dan keteladanan, baik bagi pendidik maupun bagi anak. Yang kedua, SOP tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, tapi juga untuk pendidik, pengelola, termasuk di dalamnya tenaga lain yang ada di satuan PAUD, misalnya tenaga kebersihan dan tenaga administrasi. Baik Bunda, ketika kita akan membuat SOP masa pandemi, saat nanti kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, ada referensi yang harus jadi acuan kita, yaitu
Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus Indonesia atau COVID-19. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 KB 2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK 0301 Menkes 363 2020, Nomor 440 842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210 Sipres A6 8 2020 tentang penyesuaian keputusan bersama 4 menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi ini acuan kita ketika kita akan membuat SOP di masa pandemi PTM terbatas. Baik Bunda semua, sekarang kita akan membuat SOP penyambutan kedatangan anak. Tapi sebelumnya perlu saya informasikan ke teman-teman, bunda-bunda semuanya yang budiman, bahwa karena kita nanti akan masuk ke pembelajaran tatap muka terbatas, yang semuanya sudah ada acuannya dari kementerian, bahwa kita harus menjaga ketat prokes atau protokol kesehatan. Selain itu, dalam mengadakan PTM kita juga harus ingat durasi waktu, bahwa anak tidak seperti reguler ketika belajar harus 2 atau 2,5 jam, tapi untuk PTM itu kita cukup 1 sampai 1,5 jam. Terus jarak tempat duduk harus kita atur semuanya. Jadi nanti untuk SOP lingkungan itu juga sebetulnya harus ada. Tapi di sini saya lebih fokuskan ke SOP ketika kita sedang berkegiatan main. Jadi sebelum anak-anak masuk, yaitu ada SOP penyambutan kedatangan anak. Di sini judulnya penyambutan kedatangan anak. Tujuannya apa? Membiasakan perilaku hidup sehat pada anak, membangun kemampuan berkomunikasi, membiasakan anak bersikap disiplin dan taat aturan. Referensinya adalah Permendiknas nomor 146 tahun 2014, visi, misi, dan tujuan lembaga, serta Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 719 P 2020 tentang kurikulum darurat. Maaf. Lalu pihak terkait siapa? Guru kelas, karena di sini yang bertanggung jawab adalah guru kelas. Nah, prosedur kerjanya nanti bisa, kalau bunda-bunda semuanya kurang berkenan atau saya harus menambah ini, silakan. Ini hanya wacana gambaran saja, nanti bisa ditambahi atau dikurangi oleh bunda semua. Jadi di sini 15 menit sebelum anak datang, guru piket sudah siap dan berdiri di depan pintu gerbang atau pintu masuk sekolah dengan ramah, memberi salam dan tidak berjabat tangan. Yang kedua, guru piket berkomunikasi dengan anak, menanyakan kabar dan perasaan anak hari ini, lalu menanyakan pada pengantarnya, memastikan anak sudah sarapan apa belum, dan anak sehat apa sakit. Ketika kita sudah mengetahui kondisi anak, lalu kita mengukur suhu tubuh siswa. Kita pastikan bahwa anak itu sehat. Bila demam, batuk, pilek, maka guru piket bisa menganjurkan kepada pengantar agar anak belajar dari rumah. Keempat, guru piket memastikan anak sudah benar-benar memakai masker dengan betul dan membawa hand sanitizer. Kemudian, guru piket mempersilahkan anak mencuci tangan sebelum masuk kelas
dan melepaskan sepatu, kemudian menyimpannya di loker. Tapi apabila di sekolah Bunda semua itu tidak harus melepas sepatu, dipakai sepatu juga tidak apa-apa. Jadi ini ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh anak, dan apabila bunda-bunda setuju boleh, kalau mau menambahkan disilakan. Jadi intinya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya Bunda. SOP berikutnya adalah cuci tangan. Jadi di masa pandemi ini setiap anak yang mau masuk kelas diwajibkan untuk cuci tangan lebih dulu dan tetap jaga jarak. Jadi anak tidak bertumpuk ya. Jarak tetap dijaga, lalu cuci tangan sesuai langkah-langkah, kemudian baru masuk. Nah, karena anak-anak itu anak-anak PAUD dan baru masuk, baru mulai sekolah, maka tidak ada salahnya di tempat cuci tangan bisa ditempelkan gambar langkah cuci tangan. Nah, di sini judulnya 7 langkah cuci tangan. Tujuannya membiasakan untuk mencuci tangan, membiasakan untuk tertib, disiplin, taat aturan, membiasakan untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh. Referensinya apa? Permendiknas nomor 146 tahun 2014, visi, misi, dan tujuan lembaga. Pihak terkait tetap guru kelas, lalu prosedur kerjanya ada di langkah-langkah cuci tangan. Jadi nanti di tempat cuci tangan bisa ditempelkan gambar langkah cuci tangan. Dan di dalam kelas, karena ini anak baru masuk sekolah, anak baru mengenal aturan baru, maka tidak ada salahnya dan harus sebetulnya guru menayangkan video tentang cuci tangan. Karena ini nanti akan menjadi kebiasaan anak setiap hari dan selalu diulang sebelum masuk kelas dan setelah masuk kelas harus selalu cuci tangan. Hei kawan, ini 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan, ambil sabun, ikuti tanganmu pelan-pelan. Gosokkan punggung tangan yang kiri juga yang kanan. Tak lupa sela jari, juga kunci jari. Putar jempol, diputar sebelah kanan dan kiri. Tunjukkan jarimu lalu gosok memutar. Kedua pergelangan tangan digosok memutar. Bilas-bilaslah susunya bersih. Busanya pergi, tanganmu menjadi bersih. Kilas-kilaslah supaya kering. Hidup kita bersih sehat setiap hari. Selanjutnya adalah SOP kegiatan belajar. Di sini judulnya pengelolaan kegiatan belajar. Tujuannya menumbuhkan minat anak bermain dan belajar dengan kegiatan yang sudah dirancang guru. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana pembelajaran. Pihak terkait guru kelas. Prosedur kerjanya: 1. Pendidik mengajak anak berdiskusi tentang tema. Kedua, pendidik menginformasikan kegiatan main dan menyampaikan gagasan main. Ketiga, mendiskusikan aturan main. Keempat, siswa mengikuti kegiatan main dengan tetap menjaga jarak dengan alat main yang sudah disiapkan guru di bangkunya masing-masing. Kelima, siswa tidak diperkenankan bertukar tempat duduk atau pindah tempat duduk. Dan juga tidak diperkenankan meminjam alat tulis teman. Yang terakhir, sebelum kegiatan selesai, siswa merapikan bangku, membawa dan membuang sampah masing-masing untuk dibuang di tempat sampah yang telah disiapkan. SOP selesai kegiatan main atau belajar. Nah, judulnya di sini selesai kegiatan main dan belajar. Tujuannya apa? Membiasakan untuk berdoa sesudah melakukan kegiatan, menguatkan konsep pengetahuan sesuai dengan tema dan rencana pembelajaran yang telah disusun guru.
Referensinya Permendiknas nomor 146 tahun 2014, visi, misi, dan tujuan lembaga, Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 719/P/2020. Prosedur kerja yaitu yang pertama menanyakan kegiatan bermain yang sudah dilakukan anak atau recalling. Kedua, memperkuat kembali konsep pengetahuan yang sudah didapat selama bermain. Ketiga, memberikan penghargaan, ucapan terima kasih terhadap perilaku anak yang sudah sesuai dengan aturan dan tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Keempat, menyampaikan kegiatan berikutnya dan perilaku yang diharapkan pada anak untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Berdoa pulang, lalu siswa keluar bergiliran, tetap jaga jarak dan tetap memakai masker. Terakhir, siswa kembali mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke, bunda-bunda semuanya, itu tadi sharing saya tentang SOP di masa pandemi saat pembelajaran tatap muka terbatas nanti di tahun 2021-2020. Itu hanya contoh, mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan, silakan. Atau mungkin SOP-nya mau ditambah lagi, membuat SOP lainnya, silakan. Saya hanya memberikan contoh dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.